Shalom. Shalom. Selamat sore jemaat Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami melayani Allah yang Maha Kuasa. Dan saya juga berterima kasih untuk Bapak Ibu Gembala bersama dengan Bapak Ibu Penatua dan majelis yang ada di tempat ini yang masih memberikan kepercayaan untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan, saya diberi tugas untuk menyampaikan tema kita di gereja ini di bulan Juni ini, yaitu bertekun puasa. Kalau pagi tadi saya sudah sampaikan di dalam kitab Perjanjian Lama, tapi sore hari ini Bapak Ibu perhatikan, tolong perhatikan baik-baik. Bukan kebetulan kalau ini lampu mati, ya. Jadi sebenarnya puasa itu ada hubungannya dengan puasa-puasa gelap. Saat Musa puasa 40 hari 40 malam itu berhubungan dengan penyembahan berhala lembu emas. Dan saat Elia berpuasa itu juga berhubungan dengan kekuatan Isabel, Babil, kekuatan Isabel, penyembah Baal, bukan Babil, penyembah Baal. Dan seperti pagi tadi saya sampaikan juga, kebanyakan dari kitab Perjanjian Lama, kesetiaan umat Tuhan kepada Tuhan itu seringkali diselewengkan sehingga mereka menyembah Baal. Dan yang ketiga yang kita lihat puasa 40 hari 40 malam, di mana Tuhan Yesus saat berpuasa dia dihadapkan kepada iblis. Dan sore tadi saat saya bangun tidur, sebenarnya saya berangkat ke Jakarta itu dengan sakit gigi, ya, lubangnya gede sekali. Dan begitu pertama kali sakit, saya destrap roh najis, roh kotor, roh jahat yang membuat sakit gigi dipatahkan, dihancurkan. Dan saat itu benar-benar mengalami pertolongan Tuhan. Tapi sore tadi kurang lebih jam 2:30, jam 3 saya diserang sekali dengan sakit gigi, cekot sekali. Dan saya ngomong sama anak saya, kayaknya ini sudah mulai menyerang, ya. Nah, dan sekali lagi bukan kebetulan kalau sore hari ini tiba-tiba lampu mati, itu untuk mengganggu Anda fokus akan firman Tuhan. Oleh sebab itu doa saya tadi, jangan ada yang kecewa, jangan ada yang kecut hati, lu kok lampunya mati. Tapi saat memuji Tuhan tadi saya dengar dahsyat sekali. Di belakang saya ada suara-suara yang begitu keras memuji Tuhan tanpa dihalangi dengan keadaan. Seharusnya pemuji-pemuji yang benar itu seperti itu. Tidak dipengaruhi oleh musik, tidak dipengaruhi oleh keadaan. Tanpa musik pun seorang diri di rumah di mana dia berdoa, dia bisa menyembah Tuhan. Saya nggak mau ngomong ngalor ngidul, ya, tidak mau bahasa Indonesianya itu bahasa Jawa, ya. Jadi lebih baik kita fokus akan tema kita. Saya minta tolong satu anak, karena sekali lagi pada waktu saya berangkat itu tiba-tiba ini kacamata ini tiba-tiba lepas, ya. Jadi saya kalau baca Alkitab ini kurang jelas. Jadi saya sangat berharap sekali dibantu LCD. Ternyata LCD-nya mati juga, kan, ya? Iya, nggak apa-apa. Udah nggak usah kalah akal. Yesus kita jauh lebih banyak akal. Dia master kreator. Amin. Ya, ayo saya minta satu anak kaum muda, laki aja, yang suaranya keras, bisa bantu saya membaca firman Tuhan. Ya, siapa saja boleh. Ayo, yang kaum muda yang suaranya keras bisa bantu baca firman Tuhan. Mungkin bisa bantu lewat gadgetnya, ya, terserah, ya. Pokoknya bantu saya baca, ya. Ayo kita buka di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 16. Ini tema kita, ya. Nggak apa-apa kalau nggak nyaman mau pakai gadgetnya, lebih terang lebih baik, ya. Ya, santai saja, ya. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 16 lompat ayat 19. 2 Samuel 12 ayat 16, 19 sampai 20. Silakan.
Sudah ketemu? Ya. 2 Samuel pasal 12 ayat 16, 19 dan 20. 2 Samuel 12 ayat 16, ayat 19 dan 20. Lalu Daud memohon kepada Allah, oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Ya, ayat 20. 19. Ayat 19, ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Ayat yang ke-20, lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Lompat ayat 24 dan 25. Ayat 24, kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya, ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini dan dengan perantara Nabi Nathan ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih dalam kasih Tuhan, tadi pagi sudah saya terangkan bahwa seringkali manusia itu memakai puasa sebagai alat untuk memaksakan Tuhan. Ya, dan seringkali mereka mengatakan kalau mengalami beban yang berat, puasa. Ya memang, itu baik. Tetapi sekali lagi, puasa itu bukan sebagai alat untuk memaksa Tuhan. Dan belum tentu semua puasa itu dijawab oleh Tuhan. Salah satunya ayat ini. Saat Daud berpuasa untuk anaknya yang sakit. Pertanyaannya, kenapa anaknya sakit? Karena Daud mencuri istrinya orang, merampas istrinya orang dengan rekayasa jahat sampai membunuh suami daripada Batseba. Dan saat itu Allah marah, dan hasil dari persetubuhan itu keluarlah anak, dan anak ini ditulahi oleh Tuhan sehingga sakit keras. Dan saat itu Daud berpuasa supaya anaknya hidup, nggak mati. Tapi kenyataannya puasanya Daud tidak dijawab oleh Tuhan. Anaknya tidak hidup, tidak sehat, tapi anaknya menjadi mati. Tapi perhatiin, respon daripada Daud itu luar biasa sekali. Saat doanya belum dijawab, saat puasanya sepertinya gagal, tidak dijawab oleh Tuhan. Anda sudah baca firman Tuhan tadi. Respon Daud saat itu dia malah sujud menyembah Tuhan. Nggak ada rasa kepahitan. Saat doanya tidak dijawab, saat puasanya tidak dijawab, nggak ada rasa kecewa, nggak ada rasa kepahitan. Respon Daud, dia sujud menyembah Tuhan. Puasanya Daud ini puasa yang salah. Karena dia ingin supaya anaknya hidup. Nanti kita akan melihat puasa yang benar, yang diperintahkan Tuhan. Pertama kali Tuhan perintahkan umat Israel berpuasa, yaitu puasa untuk penyesalan dosa. Dan di situ dikatakan, respon Daud itu membuat hatinya Tuhan tersentuh. Saat anak itu mati, maka Daud tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan saat itu Daud diganti, anaknya yang mati diganti oleh Tuhan. Yang dahsyat tadi Anda baca, mata Tuhan saat melihat anak ini, firman Tuhan berkata, Bapa di surga sangat mengasihi anak ini. Jadi Tuhan itu jauh lebih mengerti kebutuhan Anda dan saya daripada diri kita sendiri. Seringkali kita puasa, berdoa, memaksakan kehendak kita. Tetapi, 'Tetapi di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu.'
Oleh sebab itu, saat Daud melihat, saat Bapa di surga melihat responnya Daud, anak yang mati ini diganti Tuhan, dan anak ini begitu sangat mempesona Bapa di surga, sehingga disebutkan Allah mengasihi anak ini. Dan tadi pagi saya sudah terangkan, kita nggak usah buka ayatnya. Di Yesaya 58 ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa kita berpuasa tapi tidak dijawab oleh Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, doa apalagi dibarengi puasa, kalau itu nggak klik, nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, biarpun puasa, buktinya nggak dijawab oleh Tuhan. Tapi ada banyak puasa, ya, yang seperti saya sitir tadi, banyak puasa itu yang berhubungan dengan kuasa gelap dan penyembahan berhala. Pagi tadi saya sampaikan firman Tuhan saat bangsa Israel menyembah Baal. Baal ini yang memakai Isabel. Kalau saya baca itu bukan Isabel, saya suka bacanya Isabel. Jadi ini perempuan yang menyebalkan sekali itu. Itu yang mengejar-ngejar Elia, yang mau membunuh Elia. Itu adalah penyembah Baal. Nabi Musa juga, dia berpuasa karena bangsa Israel diselewengkan untuk menyembah siapa? Menyembah lembu emas. Tapi ada satu lagi yang akan kita pelajari, yaitu Asasel. Siapa Asasel? Tapi saya akan kembali ke firman Tuhan. Puasa yang benar itu adalah puasa yang bagaimana? Imamat 16 ayat 29 sampai 31. Ini awal mulanya puasa, ya. Awal mulanya puasa. Di situ Tuhan perintahkan 1 tahun sekali di hari raya perdamaian engkau harus berpuasa. Imamat 16 ayat 29 sampai 31. Silakan. Imamat 16. Bapak Ibu mungkin yang bawa Alkitab nggak bisa baca, tutup aja Alkitabnya. Loh iya, percuma kan dibuka, dilihat gini. Lebih baik telinga Anda aja yang fokus dengar anak muda yang baca ini, ya. Silakan. Imamat pasal 16 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Imamat 16 ayat 29 sampai 31. Ya. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dan berpuasa. Merendahkan diri dan berpuasa pada tanggal dan bulannya orang Yahudi, ya. Ya, terus? Dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. 31. Hari itu harus menjadi sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Iya. Jadi ini perintah pertama Allah kepada manusia pada waktu itu, bangsa Israel, supaya berpuasa di hari raya perdamaian. Maksud hari raya perdamaian itu secara simbolis dosa dipindahkan dari manusia dan dibawa ke daerah maut. Sekali lagi saya ulangi, hari raya perdamaian itu punya arti secara simbolis dosa dipindahkan dari manusia dan dibawa ke daerah maut. Kita baca sebagian saja untuk menghemat waktu. Imamat 16 ayat sebelumnya, ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Imamat pasal yang ke-16 ayat 7 sampai ayat yang ke-10, silakan. Pasal 16 ayat 7. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Ayat 8. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azadel. Ya, 9. 9. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu
dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Perhatikan, mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Itu untuk Tuhan. Satunya, ayat yang ke-10. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Lalu dilepaskan bagi Azazel di padang gurun. Lompat ayat 21 dan 22. Ayat 21, dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel. Ya, perhatikan. Dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungkan semuanya itu. Ia harus menanggungkannya semua itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Ya, 22. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel. Garis bawahi, kalau tadi kambing itu menanggung seluruh dosa umat Israel, ayat 22, demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus. Ya. Dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Ya, Bapak Ibu tolong perhatikan baik-baik. Jadi begini, Tuhan perintahkan puasa pertama itu ada hubungannya dengan Azazel. Azazel itu siapa? Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan, Azazel itu malaikat yang sudah jatuh, ya, disebut jin-jin. Menurut NIV, terjemahan NIV ya, mengatakan bahwa malaikat Azazel ini malaikat yang sudah jatuh, makhluk berbulu yang berupa kambing jantan. Saya percaya banyak dari hamba Tuhan pun mereka kurang tahu siapa Azazel. Jadi saat saya periksa di ensiklopedia Alkitab, di situ dituntun baca di kitab Henok, ya. Di kitab Henok saat saya buka di mana ada pro kontra, ada yang bilang kitab Henok itu nggak benar, ya kan. Tapi saat saya baca di kitab Henok, saya percaya karena apa? Karena ensiklopedia Alkitab yang menuntun. Jadi saya percaya itu benar. Jadi di situ dikatakan bahwa malaikat yang sudah jatuh itu ditanam, dipahan, dipenjara, ditanah, di padang gurun. Ya, jadi ada Azazel, ya, penguasa padang gurun. Ada Leviathan, itu penguasa lautan. Ya, tapi saya nggak bicara itu ya. Itu sebagai ilmu aja supaya kita mengerti. Tetapi begini, Azazel itu siapa? Azazel itu terjemahan Alkitab dikatakan jin-jin, ya. Dan menurut NIV di situ dikatakan terjemahan ini mengatakan itu malaikat yang sudah jatuh yang wujudnya berupa binatang yang berbulu, wujudnya adalah domba, kambing jantan. Jadi begini, puasa itu diperintahkan bukan untuk sakit disembuhkan, bukan untuk persoalan-persoalan dijawab oleh Tuhan. Itu benar, dengan berkembangnya puasa itu benar seperti itu. Tapi puasa yang pertama itu ada hubungannya dengan puasa kegelapan. Jadi untuk manusia yang sudah berbuat dosa, untuk menghapus dosa itu harus dilakukan upacara pendamaian. Di situ dikatakan dipilih 2 kambing jantan, diundi, 1 untuk Tuhan, 1 untuk Azazel. 1 untuk Tuhan ini, kambing ini disembelih, dipersembahkan kepada Tuhan, dan persembahan korban itu dan darahnya itu menyucikan orang Israel dari segala dosa. Dan kambing yang satunya itu untuk Azazel.
Tadi Anda sudah baca, setiap orang Israel yang masuk ke tabernakel, saat mereka semua berkumpul, imam besar berdoa, perhatikan ini penting, memindahkan setiap pengakuan dosa manusia. Misalnya si A habis mencuri, si B habis berzina, ya, macam-macam dosa itu harus diakui, dan semua dosa itu dipindahkan di atas kepala kambing ini. Dan tadi sudah saya garis bawahi bahwa kambing ini menanggung dan mengangkut dosa orang Israel, dan kambing ini dibawa ke Asasel. Artinya apa? Seperti tadi sudah saya katakan bahwa hari raya perdamaian secara simbolis dosa dipindahkan dari manusia dan dibawa ke daerah maut. Jadi dosanya umat manusia, perhatikan ya, dosanya umat manusia yang sudah diakui itu disucikan oleh darah dan korban kambing jantan, dan dosa yang diakui ini dosanya dipindah, dosanya manusia dipindahkan di kambing ini dan bukan dipersembahkan, dibawa ke Asasel, penguasa maut. Makanya pagi tadi saat saya dengar lagu terakhir, hanya oleh darah anak domba, ya, di situ saya menangis mengucap syukur sama Tuhan. Karena apa? Yang seharusnya dosa-dosa kita yang tidak bisa diampuni, itu semuanya sudah dipindahkan di kambing jantan. Dosa, upah dosa itu ialah maut. Kambing jantan ini nggak bisa mengangkut segala dosa. Dan perlu Anda ketahui, ini arti rohani, nubuatannya digenapi di pribadinya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saat saya pagi tadi menaikkan pujian ini, saya nggak bisa tahan. Betapa kekotoran kita, betapa dosa-dosa kita. Seperti Daud, seharusnya dia berdoa, berpuasa untuk penyesalan perselingkuhannya, rekayasa jahatnya, pembunuhan yang dia lakukan. Harusnya itu dia tunduk, merendahkan diri, berpuasa untuk itu. Tapi waktu-waktu berikutnya kita masih mengatakan, Daud merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Dia berdoa, jangan ambil rohmu di hadapanku. Dosanya Daud dengan dosanya Saul beda jauh. Dosanya Daud lebih parah. Tetapi kenapa Saul tidak bisa meneruskan yang harusnya seluruh garis keturunannya dia akan menjadi raja Israel? Karena apa? Saat dia berbuat dosa, dia tidak menyesal dan dia tidak mengakuinya. Tapi saat Daud berbuat dosa, dia menyesal dan mengakuinya. Tapi tolong perhatikan baik-baik. Setiap umat Israel yang mengakui dosa, dosanya itu ditanggung kambing jantan, dibawa kepada Asasel. Dengan kata lain, setiap orang Israel yang tidak mau mengakui dosanya, dosa itu tidak ditanggung oleh kambing ini. Karena dia tidak mau mengakui dosanya, itu sama dengan dia yang akan dibawa ke Asasel. Artinya apa? Upah dosa ialah maut. Yang dahsyat saat Tuhan tunjukkan, saat Yesus setelah dibaptis, saat Yesus diurapi Roh Kudus, dari statementnya Allah Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dan saat itu terjadilah, setelah statementnya Allah Bapa, setelah Yesus diurapi Roh Kudus, dia tidak berada di zona nyaman, dia tidak berada di dalam masa-masa kejayaan, masa-masa keberhasilan, masa-masa sukses. Tetapi apa yang terjadi? Justru setelah ada statement, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, langsung ayat berikutnya, Yesus dibawa Roh Kudus kemana? Kemana? Halo? Ke padang gurun.
Dengan kata lain, Yesus ini dibawa ke Asasel. Allah kita luar biasa. Amin. Bisa bersorak, bertepuk tangan untuk Allah kita. Dia dahsyat. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi, dosa-dosa Anda, kesalahan-kesalahan kita, hukuman-hukuman yang harusnya menimpa kita. Firman Tuhan berkata, kalau dulu, makasih Pak, kalau dahulu dosa-dosa itu ditanggung oleh kambing jantan, dibawa ke alam maut, upah dosa ialah maut. Tetapi pribadinya Yesus, saat dia datang, dia sebagai persembahan yang disembelih, dan darahnya menyucikan dosa kita. Betapa luar biasanya Tuhan mengasihi kita. Bahkan yang seharusnya dosa, upah dosa ialah maut. Firman Tuhan berkata, kambing jantan itu menanggung dan mengangkut dosa umat Israel. Demikian juga dengan Allah kita. Dia menanggung dan mengangkut dosa-dosa kita. Apalagi untuk segala kebutuhan, persoalan hidup kita di bumi ini. Kalau dia saja mau mengampuni dosa kita dengan menyembelih, istilahnya dia disembelih, seperti binatang jantan disembelih, dia berkorban di atas kayu salib. Yang dahsyat Tuhan tunjukkan bahwa Yesus tidak dikalahkan oleh iblis. Karena apa? Di padang gurun pencobaan 3 kali. Pencobaan roh, pencobaan jiwa, dan pencobaan tubuh. Pencobaan pertama, 2 dan 3 itu berbicara tentang pencobaan roh, jiwa, dan tubuh. Yesus tidak kalah, tapi Yesus menang terhadap iblis, terhadap Asasel. Itu berarti dia yang sanggup memberikan kemenangan untuk setiap dosa dan pergumulan umat manusia, yang harusnya segala dosa dan hukuman, penderitaan itu ditanggung. Tetapi semuanya itu ditanggung oleh Yesus. Kenapa Yesus tidak langsung mati di atas kayu salib? Sepertinya Yesus kalah. Tetapi menunjukkan bahwa Yesus menang dari iblis. Dan saat dia disembelih, saat korban tadi, domba tadi disembelih, saat dihadapkan di Asasel, Yesus menang. Dihadapkan iblis, Yesus menang. Tetapi karena pemberontakan dosa saya dan dosa Anda, Yesus harus menanggung, memikul setiap dosa dan hukuman kita. Dan bukan karena dia dikalahkan, tetapi karena dia mau menyerahkan dirinya untuk dibawa ke Asasel, untuk dihukum. Itu karena pemberontakan saudara dan saya. Betapa luar biasanya. Sangat disayangkan kalau puasa itu nggak bisa bayar uang sekolah. Berpuasa itu baik. Berpuasa untuk sakit supaya sembuh itu baik. Tapi konyol kayak Daud. Saat Daud berada di puncak sukses, saat Daud berada di kejayaan, pada masa raja yang harusnya maju berperang, Daud gak mau maju berperang, sehingga dia jatuh di dalam dosa. Demikian juga saat saya baca ini, saat saya bertanya-tanya, bagaimana Tuhan, kakak bisa sakit, perusahaan saya bisa hancur, ya. Ternyata Tuhan jawab. Anak saya sakit, Tuhan jawab. Jangan ada satupun yang saling menghakimi. Ada orang sakit langsung divonis, lu habis berbuat dosa apa sama Tuhan. Memang benar, kadang dosa itu membuat sakit. Tapi saat saya baca ini, belum tentu orang yang dikasihani Tuhan dia selalu berada di zona yang nyaman.
berada di dalam kejayaan, di dalam segala berkat semuanya berjalan dengan lancar. Belum tentu ayat ini yang mengatakan bahwa saat ada statement dari Allah Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, langsung dibawa berhadapan dengan musuh yang paling besar. Saya bingung, saya sudah kehabisan waktu saya tinggal 5 menit. Padahal saya harus menyampaikan tentang betapa dahsyatnya Allah kita. Coba saya akan persingkat saja. Jadi begini loh Bapak Ibu. Perbedaannya perjanjian lama dan perjanjian baru yang sangat mencolok. Itu dikatakan perjanjian lama nggak ada pengusiran setan. Dan kalau keburu nanti saya mau baca ayat ini. Dan di situ dikatakan saat murid-murid Tuhan, saat Yesus dimuliakan di atas gunung, murid-murid Tuhan itu dibawa lagi disodori anak yang kerasukan setan. Firman Tuhan berkata, roh yang menyebabkan tuli, roh yang menyebabkan bisu, roh yang menyebabkan buta, roh yang menyebabkan bungkuk. Dan setiap firman Tuhan di kitab Injil seringkali dikatakan, setelah roh jahat diusir, maka sakit disembuhkan. Dan saya sangat percaya bahwa sakit penyakit yang diderita manusia itu ulahnya Azazel, roh-roh jahat. Sebab apa? Roh jahat itu mempunyai tiga misi ya. Dia inginnya 3, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dicuri? Kesehatan kita dicuri, finansial dicuri, suami kita juga dicuri, iya kan? Maksudnya suami kita dicuri, itu dicuri sama perempuan yang namanya sebel gitu. Iya. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, coba kita baca aja yang ini ya. Kita baca ayat ini, ya. Di dalam Matius pasal 17 ayat 18 sampai 21. Matius 17 ayat 18 sampai 21. Ya, saya bacakan. Matius 17 ayat 18. Dengan keras Yesus menegur dia. Perhatikan. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah daripada tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Ayat 21, ini tema kita. 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Dahsyatnya jemaat Tuhan, perhatikan, dahsyatnya. Perjanjian lama tidak pernah menulis pengusiran setan. Saat Yesus datang ke bumi ini, pribadinya Allah turun ke bumi ini dengan wibawa, dengan kuasa yang dari tempat yang maha tinggi. Biarpun dia disalib, itu bukan dia kalah, tetapi disalibnya dia karena dia taat kepada Bapa di surga. Dan dari ketaatan itu, maka di situ didapatkan segala lutut akan bertelur, segala lidah akan mengaku menyembah Yesus, baik yang di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Siapa di bawah bumi itu? Azazel, maut, iblis, semuanya itu akan dipenjara di bawah bumi, neraka. Ini luar biasanya, saudara. Ya, dahsyatnya, perhatikan dahsyatnya. Kalau murid-murid gak bisa mengusir, saat Yesus datang, dahsyatnya Yesus mengusir. Pertanyaannya, apakah Anda bisa mengusir setan? Roh najis, roh jahat? Bisa? Yakin bisa.
karena Yesus ada di dalam diri Anda semua. Saya akan bersaksi sedikit. Bisa minta waktu 5-10 menit? Ini waktu saya sudah habis soalnya. Belum ya? Sampai jam berapa? Saya dikasih waktu sama ibu gembala ya paling nggak 45 menit karena ada perjamuan ya. Sebentar aja ya, cepet-cepetan aja. Jadi begini, pada waktu anak saya sakit, sakit apa Pak? Anak saya sakit lupus, nggak ada obatnya ya. Jadi pada waktu itu dia melihat orang, itu matanya sudah kena ya. Lihat orang itu cuma wajahnya aja kelihatan, ke bawahnya nggak kelihatan, seperti TV hitam putih yang gangguan. Nafasnya sudah begini, itu paru-parunya sudah kena. Saya nggak usah terangkan lupus itu apa ya, sekarang kan zamannya gadget, periksa sendiri, nanti waktunya habis. Dan setelah itu, kencingnya sudah keruh, itu ginjalnya sudah kena. Karena begitu perusahaan saya jatuh, saya bangkrut, sudah banyak ditolong baik keluarga kakak Yaya, keluarga adik saya almarhum David ya, banyak yang dari hamba-hamba Tuhan semuanya. Sampai saat anak saya sudah jalannya begini, nafasnya sudah begini, saya nggak ada duit untuk membawa dia masuk ke rumah sakit. Saya cuma ngomong gini sama istri saya, yang kalau anak kita disembuhkan oleh Tuhan lewat medis, dia akan sediakan dananya. Kalau tidak, dia sudah bahagia bersama dengan Tuhan. Namanya mama menangis. Saya tidak ngomong gembala, tidak ngomong papi, mami saya gak ngomong sama kakak, adik, keluarga, gak ada yang saya ajak ngomong. Saya cuma bersandar, berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ingat saya, waktu itu kita sudah gunakan segala cara, termasuk berpuasa. Tiba-tiba ada seorang mobil, kita cuma tanya ke salah satu orang, kita cuma nanya dokter spesialis mana yang pintar gitu loh. Loh kenapa? Oh iya, anak kita sakit ya. Dari orang ini dia telepon orang yang ke B ini, dari orang A telepon ke B, dia langsung ngomong, Pak Isa kan hanya sakit ya? Iya, bawa aja ke rumah sakit, nanti semua saya yang biayai. Jawab, nggak usah ibu. Dia paksa. Kalau nggak bisa maksa saya, pasti maksa istri saya. Saya ngomong sama istri saya, bilang aja jangan pindah. Tiba-tiba kita pernah ditransfer 3 tahun yang lalu, nomornya itu masih ada. Dia transfer, kita masukkan rumah sakit. Sekali lagi saya nggak ngomong masalah finansial. Untuk Anda yang mengalami kesulitan finansial, percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong. Yang saya mau ngomong dahsyatnya itu ini. Anak ini Senin masuk, Kamis pulang. Badannya seger, diinfus ya, dikasih obat semua. Dan singkat ceritanya, Jumat Sabtu parah, semakin parah seperti sebelum, lebih parah dari sebelum masuk rumah sakit. Sepertinya Tuhan tunjukkan bahwa obat dokter nggak menolong, analisa medis tidak bisa menolong, dokter ahli tidak bisa menolong. Tapi kita punya Kreator yang maha kuasa, tabib segala tabib, dokter ahli penyakit apapun, itu yang menolong. Saya paksa karena di gereja kami tiap minggu ada perjamuan suci. Mau berangkat minggu dia makan banyak, makan bakpo ya. Setelah itu dia ikut perjamuan suci. Setelah minum perjamuan suci, setelah saya melayani perjamuan suci, saya balik, istri saya ngomong begini, anakmu habis muntah. Muntahnya apa? Muntahnya bercak-bercak anggur, remah-remah roti, yang namanya nasi banyak, bakpo. Jangan cari ya nanti, apa itu Pak nasi banyak? Pergi ke resto tanya, jangan mau pesen nasi banyak. Bukan, dia makan nasi itu banyak sama bakpo nggak keluar. Saya terpaksa terangkan karena ada itu ketawa-ketawa. Mungkin dia mau cari itu, apa itu nasi banyak? Mungkin itu menyembuhkan penyakit, mungkin ya. Ini breaker aja saya nggak tegang. Saya lihat wajah-wajah tegang. Coba senyum dulu, oleh kiri kanan senyum dulu. Ya. Saya mau teruskan. Setelah itu Bapak Ibu, selain rumah roti dan bercak anggur, yang keluar banyak itu lendir-lendir. Dan pada waktu SMA saat kita doa kelepasan, saat melayani orang yang ada isian-isian jimat-jimat, saya harap jemaat di tempat ini sudah tidak ada. Ya, itu
itu isian-isian jimat-jimat itu betul-betul itu akan membawa Anda kepada Hazazel, membawa Anda kepada maut. Cepat bertobat, kalau perlu minta hamba Tuhan di tempat ini untuk doakan kelepasan. Saudaraku yang terkasih, saat itu sampai saat ini anak ini sehat, biarpun minum obat. Padahal kalau pernah masuk TV, kalau sudah masuk rumah sakit 1, 2, 3 ini bunyinya N. Ada orang yang sakit lupus dan dia sekarang menjadi ketuanya lupus. Saat ditanya biayanya habis berapa? 1 rumah sakit habis. Saya nggak tahu ini mungkin dia salah satu pemilik rumah sakit mungkin. Tapi yang saya beritakan, Tuhan kita luar biasa. Satu lagi kesaksian. Saat ibu ini pada masa remaja dia setia sama Tuhan. Tapi karena dia kepahitan kepada mamanya. Mamanya suka ganti-ganti pria. Suka selingkuh, padahal punya suami, salah satu selingkuhannya akan memperkosa dia. Dan saat itu dia kepahitan. Dan perhatikan, kepahitan itu suatu tempat celah terbuka untuk Hazazel masuk. Untuk roh jahat, roh najis, roh kotor, setan-setan masuk. Dan saat itu dia ingin mempermalukan orang tuanya, karena orang tuanya juga dari keluarga Kristen, ya. Akhirnya dia menikah dengan orang yang bukan anak Tuhan. Dan saat dia meninggalkan Tuhan, mulailah Hazazel, roh jahat ini mulai bekerja. Anak ini kerasukan setan terus, sampai berjalan kayak ular, makan rumput. Dan saat itu dia dibawa ke seluruh orang pintar paranormal di seluruh Jawa Timur, dan sembuh. Dan saat saya sampaikan firman Tuhan tentang Hana dan Penina tentang kepahitan, setelah diajak doa, tiba-tiba saya merem, itu ada seorang sudah cerita, tadi bapak itu disalat sandal, tapi nggak kena. Tuhan gerakkan saya mulai, begitu saya mulai, langsung mata merah ini, dia marah, menengokon. Itu bahasa, jadi diam kamu, matanya itu kuat, jahat sekali. Ternyata dia dirasuk Mbak Bungkuk. Dan itu Mbak Bungkuk itu pimpinannya, bawahnya di dalamnya itu banyak lorong. Ya, karena keterbatasan waktu saya nggak bisa terangkat itu semua. Dan saat itu kita usir. Saat diusir, ditutup telinganya. Panas. Saya paksa buka telinganya. Karena apa? Karena roh jahat, roh najis, roh kotor, setan-setan itu takutnya dengan nama Yesus. Dan singkat ceritanya, akhirnya orang ini, Mbak Bungkuk ini diusir. Berapa waktu kemudian anak buahnya mulai manifest lagi diusir. Ya, itu cerita untuk sakit penyakit, betapa dahsyatnya Allah kita. Sampai pekerjaan setan pun dikalahkan oleh siapa? Yesus. Di mana Yesus ada di dalam diri Anda. Betapa dahsyatnya kalau saat Anda mengalami persoalan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, berpuasa, ya, apalagi ditambah dengan itu, pasti dahsyat. Sebagai ayat yang terakhir, kita baca di dalam Yesaya pasal 52 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Tolong pemain musik dipersiapkan lagu Bapa Sentuh Hatiku. Ada? Bapa Sentuh Hatiku? Ya. Yesaya 52 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Sekali lagi maaf, saya sudah mencuri waktu Anda 10 menit. Ya, maaf. Ya. Kita akan baca ini dengan sungguh-sungguh di hadapan kita. Ada tubuh dan darah Kristus. Kalau Anda cuma percaya ini sebagai roti dan anggur, apalagi oke, kalau itu melambangkan oke. Tapi kalau Anda cuma percaya ini sebagai makanan kudus, cuma roti dan anggur, itu tidak ada kuasanya. Tapi kalau saudara makan ini, dan saudara dengan iman makan ini adalah tubuh dan darah Kristus, jangankan setiap persoalan, jangankan setiap sakit penyakit yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia,
iblis, roh jahat, setan-setan, Azazel itu pun sanggup dikalahkan. Baca ini sebagai ayat yang terakhir dengan sungguh-sungguh. Minta tolong LCD-nya ditayangkan. Yesaya 52 ayat 3-5. Pemain keyboardnya silakan mengiringi. Ya, saya bacakan. Saudara, renungkan baik-baik ayat ini. Kalau engkau datang dengan membawa persoalan, sakit penyakit, masalah di dalam hidupmu, Yesus di dalam hidupmu itu sanggup menyingkirkan semua. Sebab beginilah firman Tuhan. Kayaknya saya salah mencatat ini ya. Sebentar. Tolong mungkin Baruran di tempat ini bisa bantu tentang Tuhan Yesus di dalam Yesaya berapa, tentang korban Kristus itu. Yesaya 58 ayat yang ketiga, betul ya? Tadi saya katakan 52, oh bukan. Aduh, satu ayat ini salah nulis lagi saya. Yesaya 52 ya. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Ya, Yesaya 52 ayat yang ketiga, maafkan. Betul ya? Oh, Yesaya 53 ayat yang kedua, saya tulisnya 52. Ya. Satu hal yang paling penting, coba ini diselewengkan. Ini bukan kebetulan, saudara. Ya, kalau saya salah menulis itu mungkin tubuh ya, yang lemah mungkin bisa diselewengkan. Tapi Roh Tuhan sangat menyayangi kita. Ayo baca dengan sungguh-sungguh. Yesaya 53 ayat yang ketiga. Supaya singkat waktunya, silakan cepat. 53 ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh sengsara dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kalau ada di tempat ini datang dengan membawa sengsara, dengan membawa kesakitan, dengan membawa posisi hidup yang hina. Ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Padahal yang sebenarnya ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia disembelih, disalib oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Terima kasih Kau sudah menggantikan kami semua untuk dibawa ke Azazel, dibawa ke maut, karena Kau begitu mengasihi kami, Tuhan. Kami percaya kasih-Mu itu selalu mengalir, kasih karunia-Mu itu selalu mengalir. Ajar kami mengerti, jiwa kami menyadari sepenuhnya bahwa betapa Kau mengasihi kami. Sekali lagi Bapak sentuh hatiku, dan layanan selanjutnya kami kembalikan